Oke guys, nah ini dia kita udah masak ya, setengah mateng. Ini nangkanya. Di sini bumbunya kita siapin ya. Cabai merah keriting sekitar 100 gram. Terus ini bawangnya sekitar 10 siung ya. Terus ini serai, kita kasih serai ya. Ini serai yang dihaluskan. Kita punya bumbu halus. Ini setengah sendok makan. Kunyitnya sepertiga sendok makan. Kemudian jahe, laosnya setengah sendok makan. Sama jahe setengah sendok makan juga. Terus kita masukkan bawang putih yang udah dibacem ya. Ini 1 sendok makan. 3 buah sangkandis. Oke, ini kita rebus dulu sambil kita haluskan cabai sama bawangnya ya. Jadi rasa gurihnya nanti dari bawang. Ini kita siapkan juga daging beku, tapi kita dinginkan dulu biar kita iris nanti untuk rasa umaminya. Cabenya, oke, kita gilatin cabenya. Oke, nah ini dia bumbunya udah halus ya. Kita blender sampai halus. Nah, tips buat kalian mau blender cabai itu adalah tambahkan sedikit minyak sebagai pelumas, karena kalau pakai air itu rasanya nggak enak. Atau jangan lupa tambahkan garam. Tapi kalau misalnya tambah garam itu biasanya ngerusak mata pisau. Tapi saya lebih prefer pakainya pakainya minyak sih, untuk menjaga kesegaran rasa. Karena rasanya nggak berubah kalau dia pakai minyak. Karena sering kita nyobain kalau kita makan cabai di blender rasanya itu langu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih minyak, kalau dikasih minyak dia rasanya nggak terlalu jauh berubah ya. Oke, itu dia tips dari saya. Ini kita masukin semuanya, cabai dengan jumlah yang tadi kita sebutin ya, sama bawangnya di blender halus juga sekalian. Oke guys, ini buat penyedap lainnya kita masukin ya. Ini daging yang udah dipotong-potong. Sebenarnya kalau bikin rendang kayak gulai gitu, dagingnya harusnya ditumis dulu ya, sama bawang putih, jahe, bawang merah. Tapi ini kita versinya versi instan. Ini soalnya proses masaknya lama. Kita punya ceker juga, tambahin ceker. Ceker kita banyak. Tuh, udah ya. Ini semua bumbu udah masuk. Tambahkan garam. Ketumbar. Gulai daging, untuk olahan daging itu sebaiknya ada ketumbar ya. Kalau gulai-gulai ya, baik ayam maupun daging sapi, sebaiknya ada ketumbar, karena rasa ketumbar ini tapi beratnya suka rempah sih sebenarnya. Saya juga bingung menjelaskannya. Tapi ini memberikan rasa khas dia ketumbar itu. Ketumbarnya sekitar setengah sendok makan. Kalau misalnya punya jintan, ajas manis atau adas manis atau lain sebagainya, itu boleh ditambahkan juga. Ini kayak kita masak aja dengan api kecil ya. Oke, ini udah mulai mendidih ya. Tuh. Nah, dagingnya udah mulai kelihatan kan. Nih goreng dagingnya. Ini cekernya jangan lupa direbus sama dibuka dulu kulitnya. Karena kalau cekernya nggak dikupas kulitnya, itu rasanya keras, itu kayak makan zat tanduk. Tapi kalau udah dikupas enak. Kita masak terus perlahan dan sampai diaduk-aduk ya, karena bumbunya itu ngapung-ngapung gitu. Oke guys, nah ini dia udah itu ya, udah setengah matang. Udah
3/4 matang deh, jadi setengah matang mulu. Ini warnanya udah bagus. Terus tinggal dicek rasa aja, karena sayur ini menghisap garam, tadi saya tambahin garam. Terus rasanya sudah lumayan ya. Kalau biasanya di sini kita pakai non MSG ya, jadi kita nggak pakai penyedap rasa, jadi rasanya itu jadi cuma rasa-rasa asli. Tapi kalau misalnya kalian suka tambahin kayak Royk, Mas tuh, terus apalagi ya, banyak lagi produk-produk lainnya. Atau juga boleh pakai kaldu, kaldu non MSG boleh. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Udah mulai itu ya. Udah kita kita diamkan dengan api kecil. Terus ini asam kandisnya kita keluarin, karena kalau rasa asam terlalu banyak untuk masakan berjenis kari-kari itu kayaknya jadinya gak enak. Jadi kita keluarin asamnya, paling kita tinggalin sedikit aja. Ini gulainya, lontong gulai padang, lontong padang ya guys, lontong gulai, terus ceker, tambah kerupuk, namanya lontong lipit alias lontong lipia amete. Oke, itadakimasu. Guys, menu edisi hari ini lontong ceker gulai kijang tidak batulang ala Alvalegro agak cubada ya. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Untuk resepnya intip di YouTube Alvalegro, tukang makan pastinya. Oke guys, nah ini dia rendang apa? Kemarin kita bikin gulai nangka. Nah ini dia, kita keringkan, dia jadinya jadi itu ya, jadi rendang ya. Sebenarnya rendang itu adalah bentuk lain dari gulai yang dikeringkan. Nah kalau misalnya kalian pengen bikin rendang, bisa ikuti instruksi kemarin. Tapi rendangnya sebenarnya macam-macam sih. Ada yang orang yang menambahkan parutan kelapa, bibit kelapa dihaluskan, atau ada yang menambahkan lebih banyak jahe. Jadi aturannya laos. Kalau untuk rendang ya, aturannya itu 2 kali laos, 1 kali jahe. Tapi kalau kunyitnya nggak terlalu banyak ya. Sama cabenya sesuai selera. Ya, makanya rendang itu dimakannya ketika kering baru lebih enak. Karena bila jahe laos itu kalau digoreng kayak dia rasanya kayak jadi ayam bumbu gitu. Oke. Ini udah itu ya, udah jadi rendang ya. Karena sisanya sedikit kita keringin aja, jadinya rendang kayak gini.